selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma. Saudara, ada banyak sekali perubahan pola kehidupan kita saat berpuasa, mulai dari aktivitas sehari-hari, pola makan, hingga pola tidur. Nah, ini juga menjadi tantangan terbesar kita ya selama bulan puasa adalah menjaga agar tubuh kita ini tetap sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Nah, untuk itu kita akan bahas setelah ini bagaimana tips dan triknya juga untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan bugar saat bulan Ramadan seperti saat ini. Karena hari ini di studio Kompas TV Malang sudah hadir Dr. Syifa Mustika. Selamat pagi Dr. Syifa. Selamat pagi Mbak, salam Dr. kenal ya. Syifa ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang juga merupakan dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya Malang. Bagaimana puasanya hari ini dokter? Alhamdulillah lancar. Harus lancar sampai nanti begitu ya dokter. Nah ini kalau dilihat kan sekarang sudah mulai masuk puasa, sekarang juga sudah bulan Ramadan. Gimana sih dok untuk merencanakan untuk ini ya, menjaga kesehatan kita dan juga kebugaran, sehat dan bugar itu seperti apa, apalagi bulan Ramadan ini dokter? Iya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang penting banget ya untuk merencanakan puasa itu sebetulnya sih jauh sebelum kita berpuasa ya. Jadi mulai dari pola makan kita ya, kemudian pola tidur juga penting, dan biasanya sih kalau saya selalu menyarankan untuk orang-orang atau yang punya penyakit tertentu tuh sebelum puasa nanya dulu sama dokternya, boleh nggak berpuasa. Tapi nanti kita spill di belakang gitu ya. Nah sebetulnya yang paling penting adalah kita selalu walaupun kita puasa tetap harus mempertahankan aktivitas fisik ya. Jadi biar nggak lemes puasanya ya, artinya puasa tetap beraktivitas, tidak mager ya. Terus kemudian tetap selama puasa itu kita mesti perhatikan ini pola makan kita dan pola minum gitu ya. Dan juga nanti tips-tips gimana pada saat sahur dan pada saat berbuka juga ada sarannya gitu ya. Jadi supaya target kita berpuasa itu bisa mendapatkan manfaat kesehatan yang optimal, kayak gitu sih menurut saya. Berarti memang harus direncanakan dari sebelum puasa begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya biasanya hari pertama itu kan kaget ya dok ya. Iya, Nah itu banget. gimana sih dok biasanya biar nanti nih kalau misalnya puasa lagi nih ya di tahun depan ini juga ya. Kalau hari pertama biar nggak kaget tuh gimana sih dok? Iya. Jadi sebetulnya kita kembali ke konsep puasa ya. Jadi puasa itu dari sisi kesehatan itu manfaatnya banyak banget. Jadi memang sebetulnya dia adalah salah satu waktu ya untuk tubuh kita dan organ-organ tubuh kita itu terutama pencernaan itu beristirahat. Jadi kalau bahasa kerennya itu detox sebetulnya. Nah ada termin atau tahapan dari berpuasa. Jadi biasanya terbagi dalam 3 waktu ya. Jadi 10 hari pertama, kemudian yang kedua dan yang terakhir. Nah jadi pada 10 hari pertama itu sangat wajar kalau tubuh kita itu dalam fase awal tuh dia beradaptasi. Nah, tapi gejalanya biasanya kan ya udah kayak lemes, mungkin lapar gitu kan ya, seperti itu. Apalagi kalau yang nggak sahur ya. Betul. Pokoknya nanti nggak boleh kalau nggak sahur gitu kan ya. Terus kemudian biasanya pusing, terus kemudian kayak susah konsentrasi seperti itu. Itu wajar dan masanya itu 10 hari Mbak. Jadi nanti kalau misalnya baru awal puasa hari pertama lemes itu nggak apa-apa. Itu memang pada dasarnya begitu prosesnya. Tapi nanti semakin hari maka proses detox itu akan berjalan. Justru tubuh kita itu akan mendapatkan manfaatnya. Dimana pada saat detox itu sel-sel tubuh yang rusak itu oleh tubuh akan dirangsang untuk mengganti. Ya, jadi makanya nanti di tengah-tengah, jadi 10 hari yang kedua itu dia akan mulai terasa tuh tubuh semakin enteng gitu ya. Terus kemudian peredaran darah juga lancar sehingga nanti di termin yang ketiga 10 hari terakhir biasanya itu tubuh kita itu benar-benar kayak kalau mobil itu habis habis servis gitu lah ya, seperti itu ya. Jadi benar-benar fresh dan harapannya nanti pas di akhir selesai puasa lebaran itu udah glowing dari dalamnya gitu ya. Jadi auranya terpancar, lebih sehat gitu kan ya. Jadi memang tahapan-tahapan itu wajar dan sebetulnya itu tahapan yang dibutuhkan oleh tubuh kita setelah kalau dalam 1 tahun itu kita 11 bulan makan mulu, pencernaan kita nggak pernah berhenti. 1 bulan ini benar-benar waktu untuk dilakukan detoksifikasi terutama di saluran pencernaan gitu. Oke, puasa ini termasuk detox begitu ya. Betul. Jadi awal-awal nih masih wajar ya kalau misalnya kita. Tapi ini udah termin kedua nih ya, harusnya udah mulai terbiasa ya. Oke, karena
di awal-awal biasanya kan Iya. kita deg-degan gitu, Iya, terus juga bener. gemeter, kaget juga itu wajar ya. Nah, Lemas, untuk pusing. kalau di minggu-minggu kedua ini berarti udah mulai terbiasa Iya. dengan alur puasa seperti ini. Nah, ini kan mungkin kalau orang yang sehat seperti itu ya dokter. Iya. Nah, kalau dilihat dengan orang-orang yang memiliki penyakit, nah ini kan ada treatment yang berbeda dokter. Betul. Apalagi contohnya penderita asam lambung, penyakit yang ada di perut. Nah, ini kan puasa hubungannya Iya, sama perut nih dok. Ini benar-benar. gimana dok untuk Iya. tipsnya saat puasa? Iya bener banget, jadi kebetulan di bidang saya kan saya penyakit dalam memang urusan pencernaan ya Mbak. Jadi justru saya selalu menyarankan pasien saya untuk yang punya gangguan lambung untuk berpuasa. Nah, Oke. ya. Kenapa? Karena nggak semuanya orang sakit lambung itu nggak puasa gitu. Justru banyak yang dengan puasa itu justru memperbaiki pencernaannya. Jadi waktu puasa itu pencernaannya enteng dan keluhannya kambuh pada saat berbuka. Di mana berbuka makannya macam-macam gitu ya, langsung banyak tuh biasanya terasa. Kecuali memang ada kondisi tertentu, misalnya orang sakit lambung itu kan macam-macam ya, nggak cuma GERD, nggak cuma asam lambung ya, tapi ada juga penyakit tukak lambung atau mungkin ada penyakit liver berat yang ada manifestasinya ke lambung. Nah itu biasanya kita dokter akan menyarankan untuk tidak berpuasa. Tetapi pada orang gangguan asam lambung atau hanya dispepsia yang ringan ya, aku selalu mensarankan mereka untuk berpuasa gitu ya. Tapi dengan catatan. Catatannya apa? Kalau mereka mengkonsumsi obat, obatnya harus rutin diminum pada saat buka dan sahur. Itu harus minum obat. Dan juga tentunya rekomendasi untuk pemilihan makanan dan sebagainya harus sesuai dengan saran dokter. Jadi apa yang menjadi pantangan, larangan ya jangan dilanggar gitu kan ya. Itu, dan kemudian juga saran-saran yang lain biasanya tetap konsumsi air putih yang cukup gitu ya. Dan yang paling penting sebetulnya kalau memang ada keluhan, jangan lupa konsultasi sama dokter dulu, ditanyakan boleh nggak berpuasa gitu. Jadi memang harus merencanakan ya di awal, apalagi yang punya penyakit direncanakan dari awal, konsultasi dulu. Betul. Seperti itu. Nah ini kan ada juga ya dok ya, kayak sakit lambung seperti itu, biasanya kan makannya harus tepat waktu. Iya, 3 betul. kali sehari harus tepat waktu. Nah itu gimana dok Ya, kalau puasa? betul. Jadi sebetulnya lambung kita itu menyukai keteraturan. Nah, jadi kalau memang teratur, kita coba dibuka dan sahur itu dia bisa aman, nggak ada apa-apa ya, it's okay, masih boleh berpuasa. Tetapi kalau misalnya pasien nyoba nih ya, dok saya kira-kira jam 10 tuh udah perih, ya udah nggak apa-apa, boleh jam 12 gitu batalkan puasa, makan. Kemudian nanti misalnya mau coba puasa lagi boleh, seperti itu. Berarti sesuai dengan kondisi dan kebutuhan diri masing-masing seperti itu. Nah ini kan juga beredar ya dok, mitos dan fakta berpuasa. Nah ini nanti kita bahas juga ya dok ya. Jadi setelah ini kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Masih di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan Dr. Syifa. Kita masih bahas tips dan trik berpuasa, menjaga tubuh agar sehat selama puasa. Nah sekarang ini ya dok, kan banyak sekali mitos yang berkembang di masyarakat. Mitos dan fakta, jadi bingung ini mitos atau fakta sih terkait dengan puasa dan kesehatan. Nah itu mitos apa sih biasanya yang sering didengar? Biasanya gimana sih dok? Ya, ini biasanya yang pasien suka nanya gitu ya, ke saya kan ya, seperti itu ya. Seperti tadi sebenarnya sudah sempat dibahas bahwa kalau orang sakit lambung, sakit mah nggak boleh puasa, seperti itu ya. Mitosnya. Iya, mitosnya begitu. Tapi kenyataannya gimana? Nggak gitu juga. Faktanya justru banyak banget pasienku itu dengan gangguan lambung yang merasa lebih nyaman dengan berpuasa gitu. Dan justru malah kambuh setelah dia berbuka gitu ya. Karena pada saat berbuka itu dia macam-macam gitu kan ya. Apalagi kalau kemudian kita memilih bukanya itu nggak pas, misalnya minum dingin langsung gitu kan ya, atau mungkin minum sesuatu yang merangsang, misalnya kayak
es degan, wah jadi bayangin gitu ya, es degan jeruk gitu kan, itu kan asam dan sebagainya. Sementara perut kita tuh selama kurang lebih 13 jam atau 12 atau 13 jam tuh sedang berpuasa kan kosong ya, asam lambungnya kan lagi tinggi-tingginya. Nah dikasih seperti itu justru malah memicu ya. Jadi mitosnya seperti itu bahwa orang gangguan lambung nggak boleh puasa, tapi kenyataannya sih masih boleh gitu, dan tidak jarang justru itu malah mengurangi beban dari asam lambungnya gitu. Dan dengan catatan bahwa itu tadi harus sahur gitu ya. Jadi sahur dan buka tuh kalau puasa kan kita teratur kan, pasti kan sahur ya berarti waktunya menjelang subuh dan bukanya menjelang maghrib, itu kan suatu waktu yang teratur dan tubuh kita sangat suka dengan keteraturan seperti itu. Kayak Oke, gitu. ngomong-ngomong tentang sahur ini dokter. Biasanya Ah. kan ada ya orang yang sahur sebelum tidur. Jadi sahur dulu, makan dulu, terus tidur. Jadi bangun-bangun langsung puasa Iya seperti itu. benar, apalagi kemarin ada sempat yang viral ya, yang katanya Betul. nggak pengen sahur karena sahur itu mengganggu ya. Jadi itu juga saya nggak setuju dengan hal seperti itu ya. Apalagi kan hadisnya sudah ada ya, bahkan Rasulullah meminta kita untuk mengakhirkan waktu sahur kan ya, seperti itu. Jadi sahurnya mendekati dengan subuh, itu sebenarnya ada maksudnya gitu kan ya. Maksudnya itu adalah supaya kan habis ini mau start nih, kita mau kosong nih ya. Jadi supaya cadangan yang kita simpan itu dia nggak habis duluan gitu. Jadi benar-benar memang biar prepare dari pencernaan kita untuk dalam 12 atau 13 jam ke depan kosong itu tetap kita bisa berenergi, kita bisa tetap beraktivitas. Jadi kalau saya sih selalu menyarankan pasien saya ya waktunya sahur ya bangun sahur seperti itu. Dan setelah sahur jangan langsung tidur gitu ya, subuhan dulu ya, subuhan dulu atau apa kayak ngapain lah kurang lebih 1 jam baru kalau kemudian misalnya nggak lagi ngapa-ngapain mau istirahat dulu boleh ya. Tapi pokoknya jangan langsung gitu ya, habis makan langsung tidur itu kan juga nggak bagus gitu ya, seperti itu. Terus kemudian apalagi ya yang sering itu, oh ini, jadi katanya kalau kalau puasa nggak ini kurang minum gitu kan ya, minumnya Betul. nggak akan mungkin, puasa pasti kurang minum gitu ya. Itu menurut saya juga bukan fakta ya, itu alasan aja gitu ya. Karena sebetulnya kan kita tuh harusnya minum 8 gelas ya setiap hari. Memang dengan berpuasa pasti asupan kita itu berkurang karena kan kita nggak boleh minum ya waktu siang. Tapi sebetulnya itu bisa kita kejar loh. Jadi kita kejar pada saat mulai buka puasa sampai kemudian sahur. Jadi buka puasa 1 gelas tuh ya. Terus habis itu tinggal sholat maghrib. Habis itu kemudian kan mau makan ya 1 gelas lagi ya. Terus tinggal sholat isya gitu ya. Setelah itu 1 gelas. Kemudian tarawih mungkin atau ngapain 1 gelas lagi. Mau tidur malam 1 gelas. Kemudian yang 3 ya kita kejar di waktu sahur ya. Bangun tidur kita minum tengah-tengah makan dan pas mau subuh. Jadi sebenarnya 8 gelas itu masih oke, masih bisa dan masih bisa kita kejar kayak gitu. Oke, bisa Iya. dikejar berarti ya untuk Supaya nggak kebutuhan dehidrasi. minumnya. Iya, betul. Tapi sekarang nih banyak juga kan kalau dari dulu tuh denger-dengernya gini dokter, kalau mau sahur minum yang banyak biar nanti nggak haus sampai maghrib. Itu iya. sebenarnya Benar, benar nggak sih dok? itu adalah mitos karena kalau dikejar di waktu sahur minum 2 liter gitu ya sama aja, nanti mulai jam 6 kita akan kencing-kencing gitu ya, Betul. seperti itu, kayak gitu sih. Jadi memang harus ditakar seperti Iya, tadi ya. betul. Dan satu lagi yang sering mitos ini ya, kalau menurut aku mitos, bahwa kalau orang puasa nggak boleh olahraga. Gimana? Menurut Mbak, mitos atau fakta? Itu mitos sih, berarti tetap harus itu. bergerak ya dokter ya. Benar, Mbak aja tahu bahwa puasa tidak menghalangi orang untuk berolahraga atau beraktivitas fisik gitu ya. Yang penting adalah kita tahu timingnya. Kalau orang yang udah profesional, yang udah biasa olahraga, boleh lah mau olahraga di pagi hari jam-jam 6 gitu jalan ya. Tapi nggak olahraga yang berat ya, nggak yang kardio. Tapi kalau untuk kita pemula ya, biasanya aku sarankan untuk mereka berolahraga itu menjelang buka. Jadi kira-kira jam 4 itu ya, jam 4:30 gitu ya, mau buka olahraga ringan aja, mau kardio tipis-tipis boleh, atau kalau enggak ya dengan latihan beban dan sebagainya itu udah cukup. Jadi 30 menit udah cukup, kemudian waktu itu kita berbuka. Itu malah justru bagus untuk kesehatan kita seperti itu. Jadi cocoknya sebelum berbuka Iya, begitu ya olahraga. benar, Nah ini boleh. sepertinya menarik ya membahas tentang olahraga dan waktu berbuka puasa ini harus makan apa aja sih dok. Iya, Nah itu akan benar. kita bahas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim.
Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan masih dengan Dr. Syifa. Seru sekali kita membahas tips and trik selama bulan Ramadan menjaga kesehatan. Nah, tadi baru bahas olahraga ini. Tadi kan Dr. Syifa bilangnya kalau olahraga mending sebelum berbuka gitu ya. Nah, itu kan perutnya kosong ya dok ya. Nah, itu apa aman nggak sih dok? Aman nggak sih? Ya, oke. Ya, ini penting banget. Jadi tadi seperti aku spill ya. Jadi untuk olahraga atau aktivitas fisik itu tetap perlu ya, dan disarankan memang mendekati buka puasa, dan waktunya jangan lama-lama, 30 60 menit tuh kalau atau 1 jam tuh kalau yang udah udah terbiasa untuk aktivitas fisik. Nah, kemudian jenisnya yang penting. Jadi kalau misalnya mau berbuka itu kita jangan forsir ya. Misalnya mau kardio ringan aja gitu. Misalnya mau jalan di treadmill ya jalan aja, jangan lari seperti itu ya. Terus kemudian beban gitu ya, jadi mau latihan beban tipis-tipis gitu boleh, nggak apa-apa. Jadi intinya pokoknya yang ringan dan tidak terlalu forsir. Kenapa? Karena kan di sore itu cadangan energi kita udah habis tuh, udah mau habis gitu ya, seperti itu. Kemudian juga resiko dehidrasi, tapi tetap kalaupun kita berolahraga kan nggak lama nanti mau buka gitu kan ya, jadi sebenarnya masih aman seperti itu. Cuman tinggal kita pilihannya aja. Jadi saranku tadi kardio ringan atau latihan beban yang nggak terlalu heavy lifting itu masih oke, seperti itu. Oke, jadi menahan laparnya tinggal dikit langsung buka puasa. Benar, sama cairan ya, kayaknya dehidrasi kan yang lebih berasa itu kadang. Betul, lebih haus ya kalau olahraga. Nah, kalau misalnya pagi nih kurang disarankan ya, kayak misalnya setelah sahur gitu atau sebelum sahur gitu, gimana dok kira-kira? Jadi pagi sebetulnya masih boleh, kira-kira jam 5, jam 6 seperti itu tuh boleh ya. Cuman tetap sarannya dia bukan olahraga yang intensitas berat ya, kecuali Anda seorang olahragawan gitu ya, itu nggak masalah. Jadi mungkin mau jogging gitu pagi masih boleh, tapi tetap durasinya jangan lebih dari 30 menit. Karena apa? Kan nanti kita mau seharian tuh masih berpuasa, jadi kita mesti simpan energi kita seperti itu. Jadi kalau pagi boleh lari, kemudian ya mungkin jogging tadi ya. Terus kemudian mau kalau saya sih pribadi nggak sarankan yang olahraga terlalu durasi panjang ya, di atas 1 jam gitu jangan. Kalau mau yang seperti itu lakukan setelah berbuka atau setelah tarawih gitu ya, jadinya malam gitu ya. Misalnya kayak sekarang kan banyak komunitas padel atau apa dan sebagainya. Berarti kalau mau main ambil habis berbuka puasa aja, seperti itu. Oke, jadi buka puasa makanannya masuk langsung dikeluarkan tuh enak ya. Iya, gitu ya, tapi kasih jeda ya, jangan langsung ya. Oke. Dan yang aku bilang pokoknya yang dihindari itu siang hari. Jadi siang hari itu jangan deh. Siang hari jangan berolahraga karena udara panas, dan kemudian itu tuh di fase peralihan gitu ya. Di saat cadangan glukosa yang kita dapatkan pada saat sahur itu kan udah habis. Nah, itu kan digantikan dengan cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itulah kenapa kalau siang tuh kan kita ngantuk ya. Jadi kayaknya kita titik terendah gitu. Tapi kemudian kalau dibawa istirahat sebentar aja kan kita udah bisa fresh lagi. Jadi sebetulnya itu terjadi mekanisme di dalam tubuh kita tuh untuk menggantikan gitu ya cadangan energi yang tadinya kita dapat dari makanan yang ada di pencernaan, digantikan dengan simpanan energi yang ada di dalam tubuh kita, kayak gitu. Oke, jadi tidak disarankan ya siang karena memang jam-jam kritis. Betul, bahasanya gitu. Jadi lebih mendingan sebelum berbuka. Nah, setelah berbuka nih, misalnya nih ya setelah olahraga nih ya dok ya, terus kita berbuka. Nah, berbukanya itu paling aman yang masuk ke lambung kita tuh apa dulu? Oke, ya. Ini penting banget. Jadi yang pertama pokoknya karena yang krusial dalam tubuh kita itu di mana tubuh kita tuh 60% terdiri dari air. Jadi yang pertama pokoknya minum dulu ya. Minum dulu ya, dan minumnya disarankan hangat. Ya, disarankan minumnya tuh hangat. Jadi jangan dingin. Sebenarnya aku dari sisi kesehatan ya, tidak disarankan untuk buka tuh langsung minum yang dingin, es dan sebagainya itu nggak disarankan gitu. Artinya nggak bagus, semua orang nggak semua orang bisa menerima hal itu. Jadi disarankan air putih ya, hangat, atau sesuatu yang manis ya, kurma boleh ya, karena kurma tuh dia cepat untuk mengembalikan cadangan atau kadar gula kita ya, seperti itu. Terus kemudian makanan ringan, jangan waktu buka terus langsung kita makan besar. Jadi nanti lambung kita kaget ya. Jadi dia butuh energi tapi energinya bertahap, itu jauh lebih baik ya. Jadi sesuatu yang manis ya, air pasti, kurma juga boleh, dan volumenya dibatasi dulu. Jadi jangan langsung banyak ya. Nah, setelah kita membatalkan puasa, kemudian kan kita tinggal ini nih sholat
maghrib gitu ya. Nah baru sesudah itu, di saat tubuh kita sudah ibaratnya mesin itu dia sudah mulai bergerak lagi, baru kemudian kita boleh makan makanan besar gitu ya. Makanan lengkap lah, mau makan nasi lah, apa, mau soto atau apa dan sebagainya boleh. Jadi sarannya sih begitu ya, jadi bertahap. Ya. Oke, berarti air putih dulu ya, jangan lupa. Jadi es tetap nggak apa-apa, tapi Iya, air putihnya air jangan putih lupa. dan manis ya yang penting ya untuk Oke. mengembalikan cadangan gula Gula kita dalam ya, kadar tubuh. gula. Jadi Iya. jangan langsung makan nasi Iya, besar gitu ya, Dok ya. Ya, Oke. apalagi gorengan, jangan Aduh, ya. itu ya. Yang menarik biasanya di situ, Betul, itu betul, gorengan. seperti itu. Oke, terakhir dokter, gimana boleh disampaikan ke masyarakat keluarga Kota Malang ini, apalagi Iya. yang sekarang habis ini mau pergi cari takjil itu ya. Nah, Iya. ini tips Oke. and triknya untuk sehat selama berpuasa apa saja sih yang harus disiapkan juga gitu. Iya. Jadi mungkin kalau pilihan menu untuk berbuka ya, jadi paling tidak supaya kita selama berpuasa ini, dan berpuasa ini maraton kalau menurut saya ya, kan selama 30 hari itu kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita bisa menjalankan puasa dengan baik, pahalanya juga bisa kita dapat, maka pilihlah makanan-makanan yang sehat ya. Boleh kepingin tapi ya jangan semuanya gitu kita langgar ya. Jadi kalau saya sarankan hindari gorengan yang terlalu santan, yang ekstrim, yang terlalu pedas ya. Kekinian ya, Gen Z sekarang kan makannya selalu kayak gitu ya. Yang terlalu tinggi gula ya, tinggi karbo itu sebenarnya dihindari. Lebih baik Anda memilih pola makan yang sehat, misalnya kayak buah gitu ya, sayur atau mungkin yang segar-segar gitu ya, seperti itu ya, yang kandungan seratnya tinggi dan dia bisa membantu untuk mengembalikan kondisi tubuh kita yang tadinya dehidrasi, kita jadi lebih segar. Dan tetap kalau untuk makanan utama ya boleh lah makan nasi lengkap ya, jadi dengan daging dan kemudian telur juga bagus ya, protein yang cepat juga bisa membantu untuk meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak ya. Dan juga apalagi ya, tetap air putih itu adalah kuncinya supaya kita cepat fresh. Oke, air putih adalah kunci. Jadi itu Ya. yang pertama kali harus dimasukkan ke Betul. dalam tubuh saat Ya. buka puasa. Nah, saudara, dari yang disampaikan Dokter Syifa, kita juga tahu ya bahwa puasa bisa dilakukan dengan aman, nyaman seperti itu jika dijalani dengan pola yang tepat. Tapi tetap harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita masing-masing ya, Iya, begitu ya, betul. Dokter. Nah, semoga puasa kita juga bukan hanya sekedar ibadah, tapi juga untuk menjaga kesehatan dan membawa manfaat ya bagi kesehatan kita, karena puasa adalah detox juga tadi yang Betul, disampaikan betul oleh banget, iya. Dokter Syifa. Oke, terima kasih Dokter Syifa untuk Iya, tips-tipsnya, terima sangat kasih. bermanfaat, apalagi terkait dengan olahraga dan makanan apa saja yang perlu kita makan saat buka dan sahur seperti itu. Nah, itu tadi saudara, perbincangan kita juga menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Nadifa Rahma dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.